Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa najalla ta'ala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wala jami'u umman muslimin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Syekh Masjid Mustafa wal wajib pada masjid syariat ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam muqaddimah Al-Qanun Asasi Jami'atul Nahdlatul Ulama, melanjutkan bahasan yang lalu. Terakhir kita sampai pada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yaghib ba'dukum ala bai'atin wa la yaghib ba'dukum ala bai'atin wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Muslim. Janganlah kamu sekalian saling mendengki, jangan saling menjerumuskan, jangan saling bermusuhan, dan jangan saling menjual satu atas kerugian sebagian yang lain. Wala ba'dukum ala ba'din. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata kuncinya adalah wa kunu ibadallahi ikhwana. Dalam sebuah syair yang dilanjutkan seorang penyair, di sini tidak disebutkan siapa syairnya. Innamal ummatul wahidatu kal jismi wa afraduha kal a'dha'i. Kullu 'udwin lahu wazifatun sun'in la taral jismu anhu fi istighna'i. Innamal ummatul wahidatu kal jismi wa afraduha kal a'dha'i. Kullu 'udwin lahu wazifatun sun'in la taral jismu anhu fi istighna'i. Innamal ummatul wahidatu kal jismi wa afraduha kal a'dha'i. Kullu 'udwin lahu wazifatun sun'in la taral jismu anhu fi istighna'i. Itu namanya bahar. Bahar itu adalah lagu atau taktek daripada lagunya. Kalau bahasa Jawa ya bahasanya guru lagu, guru swara ini. Tapi karena ini adalah orang Arab, ya lagunya seperti itu. Innamal ummatu innamal ummatu mesti utawi umat al-wahidatu kang siji kang bersatu. Iku kal jismi kaya dene awak siji. Wa afroduha lan utawi ijen-ijene umat personalianya iku kal a'dha'i kaya dene anggota badan. Jadi sesungguhnya umat yang bersatu itu seperti satu tubuh. Wa afroduha personalia anggotanya orang per orang itu kal a'dha'i seperti anggota badan. Jadi kalau badan tubuh kita itu ada yang anggota namanya kepala.
ada yang namanya tangan, kaki, kuping, telinga, dan seterusnya. Kullu udwin utawi masing-masing anggota iku lahu tetep kedue kullu udwin wadifatu sunin utawi kewajiban nalika digawe. Jadi posisinya masing-masing itu masing-masing anggota itu punya posisi sendiri-sendiri. Mata tugasnya melihat, telinga tugasnya mendengar, tangan tugasnya kesana kemari. Lataro jismu anhu fistighnai lataro ora weruh al-jis apa jismu anhu saking kulubin fistighnai ing dalem semudi. Jadi semua anggota itu punya tugas masing-masing sesuai dengan ciptaannya. Jadi kalau kita dalam satu persatuan dalam satu jamiah Nahdlatul Ulama, maka kita masing-masing punya peran sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitas kita. Lataro jismu anustinai, selamanya jasad itu butuh pada anggota-anggota tubuhnya. Jadi kamu tidak ada al-jismu anhu fistina, istina itu mungkin kurang butuh. Jadi selamanya badan itu tetap butuh. Kamu tidak pernah melihat bahwasanya tubuh itu tidak membutuhkan anggotanya. Tidak tahu kan? Kita pasti tahu bahwa tubuh itu membutuhkan anggota tubuhnya. Inilah makanya terjemahan bebasnya selamanya jasad ini butuh pada anggota-anggota tubuhnya. Ini gambaran daripada makosidnya. Tujuan syair ini adalah betapa pentingnya sebuah persatuan. Disinilah umat Islam yang mengilhami Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk membuat sebuah jamiah Nahdlatul Ulama. Ini dalam syair disebutkan seperti itu. Jadi umat kalau bersatu itu seperti tubuh yang satu. Nah, masing-masing anggotanya itu seperti anggota tubuh, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Masing-masing anggota tubuh itu punya tugas sendiri-sendiri sesuai dengan diciptakannya. Dan kita tidak pernah melihat dan tubuh itu selamanya tetap membutuhkan anggota itu. Organisasi itu selamanya tetap membutuhkan anggota. Di sini kalau ya NU ada Banomnya, ada Muslimah, ada Fatayat, ada Ansor, ada Ibnu, itu PNU, ada Lajnah, ada lembaga, dan sayap-sayap organisasi yang lain, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Apa ada Pak? Ada kelompok-kelompok tertentu mengatakan inilah apa itu kelompok pecinta Ahlu Sunnah wal Jamaah, Densus 26 dan seterusnya. Itu kan kelompok-kelompok pecinta NU yang mendukung NU tapi tidak resmi dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Inilah perlunya setiap anggota tetap dibutuhkan daripada tubuh itu. Wa minal ma'lum anna masalah bidalal minal ijtima'i wal mukhalatati. Wa minal ma'lumi lan setengah saking maklum. Maklum itu barang sang wis kunawruh. Sudah dimaklumi, wis diruwi. Anna nasa ing sak temene menungso iku labuda wajib lahum kedue anas apa minal ijtima'i saking kumpul wal mulaqatati lan bergaul. Mukhalatah itu ya, campur, bersinergi. Li anal farda mongko sak temene awawan al-wahida kang siji iku layung pinuran mungkin apa yastatilla yen dhewe bijami hajatihi ing dalem atau kelawan memenuhi semua hajatnya. Inilah. Jadi sudah diketahui, jadi rahasia umum. Kalau umum kan bukan rahasia malih. Sudah diketahui oleh khalayak umum bahwasanya manusia itu harus bersatu, harus berijtima, bermasyarakat, wal mukhalatah dan bersosialisasi. Ini sudah jadi. Kenapa? Karena seseorang di anal fardal wahidah, karena seorang yang sendiri itu tidak mungkin dia dengan sendirinya bisa memenuhi seluruh hajat hidupnya. Coba kalau kita lihat proses itu, kita lahir ini kan bukan karena sendiri kan, karena ayah dan ibu.
kecuali Nabi Isa, kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Isa seorang sendirian, biiznillah, biqudratillah, biiradatillah, lahirlah Nabi Isa. Tapi pada umumnya semuanya kita tetap membutuhkan orang lain. Ketika lahir butuh bayi, butuh dokter, butuh bidan. Ini Pak, tidak mungkin seseorang wis tak lahir dewi tahu kan-kanane dewi, tidak mungkin. Ketika mandi yang pertama kita itu ya dimandikan oleh suster, oleh dukun bayi, oleh dokter ini. Apa dimandikan oleh ibunya sendiri? Jarang. Bahkan tidak ada pada umumnya manusia seperti itu. Dah ketika kita sampai akhir hayat kita mati aja dipendem oleh orang, tidak mungkin mendem diri ini. La yumkinu ayastaqilla bijami hajati. Itu yang ekstrim. Kalau yang membutuhkan bekerja, butuh duit, butuh kerja sama dengan orang lain. Menjadi penjual harus butuh pembeli. Inilah. Maka harus labita minal ijtimai wal mukhalatah. Harus. Afawa mutirun bi hukmi darurati. Ilal ijtimai alladhi yajlibu ila ummatihi al khair wa yat'ana asyara wa dhair. Fawa mongko utawi al-fardal wahid itu mutirun kepanjingan bi hukmi darurati kelawan wajib ilal ijtimai maring kumpul bermasyarakat. Alladhi yajlibu kang narik ila ummati al khaira ing kebaikan. Wayat fa'ulan nolak anha saking ummah asyara ing kejelekan wa dhaira lan bahaya. Ini loh. Jadi orang itu wajib kena hukum, wajib bersosialisasi bermasyarakat. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena dengan bermasyarakat itu bisa menarik kebaikan. Dengan bersosialisasi dengan orang lain itu menimbulkan kebaikan dan juga bisa menolak bahaya dan kejelekan. Ini ketika kita akan dicederai, maka orang lain yang menolong kita. Seperti itu. Makanya kita harus bersosialisasi, harus berijtimah, berkumpul. Fal ittihadu wa irtibatul qulubi bi ba'dihha. Fal ittihadu mongko utawi persatuan wa irtibatul qulubi lan sambunge ati bi ba'dihha lawas sebagian umat fatadawfuha lan saling menyelesaikan umat ngala amrin wahidin ing ngatasi perkara siji. Wajib mau halan kumpulin umat ngala kalimatin wahidin ing ngatasi ucapan tujuan siji. Iku min ahami asbabi sa'adati, penting-pentingnya sebabnya kebahagiaan atau sebab kebahagiaan yang terpenting ini. Wa aqwa dawa'il mahabbati lan kuat-kuate pendorong marang mahabbah, senengnya hati, wal mawaddati lan asih. Jadi yang namanya etikat bersatu, irtibatul qulub juga dia sambungnya rasa hati satu dengan yang lain, itu kemudian saling menolong dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menyatukan visi dan misi, itu adalah sebab yang terpenting, penyebab utama menjadikan seseorang itu bahagia. Artinya tanpa orang lain kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan itu. Dan itu semua merupakan aqwa da'iyal mahabbah. Itu yang menjadi pendorong utama kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Bagaimana kita menyayangi sesama kalau nggak pernah ketemu? Nah, seperti ini. Bagaimana kita mencintai seseorang kalau nggak pernah ketemu? Loh, kita kan nggak pernah ketemu Nabi. Apakah kita nggak cinta Nabi? Cinta. Apakah kita nggak pernah ketemu Nabi? Sudah. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya melalui seluruh risalahnya. Itu Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu akhlaknya adalah Quran. Ketika kita membaca Al-Quran berarti mempelajari, membaca sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Siapa yang tidak kenal Kanjeng Nabi? Kita tahu, apalagi belum berjanjian. Gelem marhabannya,
belum sholawatan pasti kita kenal dengan Kanjeng Nabi. Ini orang kenal, orang tahu tidak harus ketemu langsung. Siapa di antara kita sudah pernah ketemu langsung dengan Pak Jokowi? Mungkin hanya beberapa saja. Tapi siapa yang tidak tahu Pak Jokowi? Kita tahu dari mana? Dari mass media, publikasinya. Loh, Kanjeng Nabi publikasinya, seluruh hadis-hadis semuanya menunjukkan Kanjeng Nabi ini loh. Maka kalau kita katakan nggak kenal Kanjeng Nabi, no, kita kenal. Mengenalnya melalui risalah beliau, melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau. Ini. Nah disinilah ini adalah aqwad awalnya mahabbah. Kalau kita membaca sejarah sirahnya Kanjeng Nabi, maka kita akan tahu sifat-sifatnya, sejarah hidupnya. Nah di sini maka akan menimbulkan rasa mahabbah. Mahabbah itu senang, tapi dalam hati. Kalau mawaddah itu senang nang rasa. Angel itu. Angel. Mahabbah karo mawaddah itu padha-padha. Makanya cara Jawane mahabbah itu seneng, lek mawaddah itu asik. Tapi nanti kalau ar-Rahman itu asik, itu beda lagi. Kayak gitu. Jadi disinilah namanya af'alul qulub, pekerjaan-pekerjaan hati dalam bahasa Arab itu sedikit geser berbeda. Nah, maka kalau ya pada garis besarnya aqwada yang mahabbah wal mawaddah, ini semua adalah yang mendorong kita untuk mencintai dan mengasihi Kanjeng Nabi, menjadikan Kanjeng Nabi sebagai kekasih kita. Orang kadang mengatakan dirinya mengasihi seseorang itu apapun yang terjadi pasti ya direwani. Bersolawat Kanjeng Nabi kok jangan bersolawat bid'ah. Nah, ini sapa solawat bid'ah nih? Bersolawat pada Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat itu penghormatan, tahiyatan wa ikraman wa ta'ziman kepada Kanjeng Nabi. Penghormatan, pengagungan kepada Kanjeng Nabi. Kalau itu ada yang membid'ah-bid'ahkan berarti orangnya tidak senang kepada orang yang mengagungkan asma Nabi. Ini makanya rasionalnya di situ. Makanya sampai ada di aula dulu Habib Syekh itu mengatakan saya tidak apa-apa masuk neraka asalkan tetap bersolawat. Kemudian juga berapa solawatan. Oh jo eneng ada itu. Itu saking mantapnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Gitu. Makanya di situ wakilah disebutkan pilih maharnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu apa? Bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nur Muhammad sudah diciptakan Allah sebelum Allah ini menciptakan alam dan seisinya. Seluruhnya Nabi Adam sudah berapa tahun sebelumnya Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Ini loh. Jadi Allah sebelum menciptakan apa-apa itu Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Nah, seperti itu. Inilah makanya ittihad, persatuan itu adalah merupakan kunci kebahagiaan. Wa kabihi umiran al-bilad wa sadatil ibad wa tasyarul imran wa taqaddamatul awtan. Wa kam lan pirang-pirang bihi kelawan ittihad umiran dadi mulya, dadi makmur. Apa al-bilad negara. Wa sadatil dadi mulya sapa al-ibad kawula. Wa tasyarul dadi muncul tersebar apa al-imran kemakmuran. Watakot damat lan dadi maju apa al-awtan pira-pira negara. Wa ususan lan den dekaken dibangun apa al-mamalik kerajaan-kerajaan. Wa suhilan den bangunan apa al-masal itu dalan-dalan. Wa kasira lan akeh apa tawasul hubungan. Ya apa itu transportasi ila ghairi dalika mari liyane kono kang mabtu sinebut al-imron al-taqaddamatul auton dan seterusnya iku min fawaidil ittihadi saking pira-pira faedah bersatu.
Inilah, jadi dengan etikat, dengan persatuan itu, maka negara akan menjadi makmur. Bagaimana seseorang akan memakmurkan negaranya yang bergaya tenang kalau situasi kondisinya selalu berperang, selalu benteng tuek satu dengan yang lainnya bermusuhan. Makanya terjadinya tawuran antar kelompok, antar pemuda, antar kampung gitu lah. Ini menyebabkan negara jadi tidak mampu. Nah, dengan persatuan itu juga kita manusia hamba-hamba akan diangkat derajatnya. Bagaimana memakmurkan, memajukan daerahnya. Wan tasyara imron, kalau sudah seperti itu kemakmuran akan ada di mana-mana. Ini kita pergi ke Jakarta, ke masjid ya biasa makmur. Kenapa? Karena memang damai. Coba seperti sekarang situasi pandemi seperti ini, kita mau sholat aja pergi mohon maaf masjid hanya digunakan oleh lingkungan, gak istimewa. Plek, mohon maaf di lockdown, arep belokne dipalangi. Wis latare dibuka semua buka, arep masuk regole dikunci ini. Kenapa? Ini karena sekarang situasinya tidak aman, kan begitu. Tidak aman. Karena apa? Ada Covid. Tapi untuk daerah-daerah tertentu ya, yang nilai ta'ala masih terbuka, masjid terbuka untuk seluruh umat Islam, itu ada juga seperti itu. Tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Inilah jadi dengan bersatu ittihad itu. Gambaran ke depan dengan persatuan itu umat akan jadi makmur, negara jadi makmur, kemakmuran ada di mana-mana, negara maju ya semuanya. Wa a'zamul fadha'il. Al-ittihad huwa a'zamul fadha'il. Min dzalikal fawaidul ittihad alladhi huwa utawi fawaidul ittihad iku a'zamul fadha'il. Ini sak gede-gedene fadilah nugrahane Gusti Allah. Ini wa amnanul asbabiyah sakuat sebab wal wasailan perantara. Jadi yang namanya persatuan itu al-ittihadu quwwatun wa tafarruqu dhufun. Jadi persatuan, bersatu itu menjadikan kita kuat, sedangkan berpecah belah itu menjadi kita hamba-hamba atau bangsa yang lemah. Inilah. Nah, bersatu al-ittihad wa a'zamul fadha'il itu adalah anugerah yang terbesar itu ya persatuan. Nah, itu juga sudah termasuk di dalam Pancasila. 3. Persatuan Indonesia, Al-Ittihadul Indonesi. Ini ngomong Pancasila kalau diganti-ganti, siapa yang mau mengganti? Pasti berhadapan dengan NKRI harga mati. Pernah ada ucapan nyinyir ketika di Irian Jaya beberapa waktu yang lalu ada pemberontakan dari OPM itu. Apa yang nyinyir di Facebook dan sebelumnya itu? Mereka, mana yang berteriak NKRI harga mati itu berangkat ke Irian Jaya. Ternyata hanya diam saja. Itu kan mengenyek itu namanya. Mengenyek kepada yang NKRI harga mati. Siapa yang berani mengepalkan tangan NKRI harga mati? Nahdlatul Ulama. Apakah kita harus geruduk-geruduk ke sana? Tidak. Tapi kita punya hubungan ikatan emosional dengan anggota Jamiah Nahdlatul Ulama yang di sana, yang selalu berkomunikasi dengan pimpinan pusat, pimpinan besar Nahdlatul Ulama ini. Ya mereka ngomong, emangnya kalau kita kerja geruduk-geruduk itu bukan. Insya Allah di Jamiah Nahdlatul Ulama ini sudah begitu masif. Nah, jadi tidak harus sana sini, tetapi kalimatul wahidatun wajibun ala kalimatul wahidah inilah yang ada di dalam. Makanya PBNU selaku pengurus besar itu selalu koordinasi dengan PBNU turun ke PJNU, PC ke MBC dan seterusnya sampai tingkat ke ranting-ranting sampai pada pondok-pondok pesantren, ulama-ulama kampung, santri-santri desa seperti awake dhewe ini loh.
Jangan mengatakan kita ini adalah ulama kampung. Apa dia santri desa ini berkumpul seperti ini belajar bersama, musyawarah bareng-bareng untuk memahami Nahdlatul Ulama. Malam ini bahasanya adalah Muqaddimah Al-Qanunul Asasi. Jadi pembukaannya anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Awak dhewe lagi mempelajari pembukaannya kok ini lho. Rasanya wah wis NU Pol itu lagi pembukaannya. Dasar-dasarnya di sini. Kalau sudah masuk ke dalam intinya, subhanallah. Dalam perjuangannya kita masuk dalam ilmu para ulama, mantan ulama pada kiai khosais, subhanallah. Sudah beda rasanya. Makanya ayo syabab, wahai para pemuda, segera kita mendekat kepada para ulama. Ini maka al-ittihadu a'zamul fadhail wa amtanu asbabi wal wasail. Persatuan. Nah, inilah yang telah didengungkan oleh Hadratus Syekh adalah a'zamul fadhail, anugerah yang paling besar dan merupakan penyebab yang utama, sarana yang utama dalam meraih kemakmuran, dalam rangka meraih kemajuan. Laqad akhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi. Waqad akholan wis napa nggih? Ngedulurake itu menjadikannya saudara. Sejarahnya ketika kaum muhajirin sahabat-sahabat Rasul hijrah ke Madinah itu dipersaudarakan. Jadi saudara seperti Abu Bakar itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Jadi kenapa? Biar tidak merasa asing orang-orang Mekah yang meninggalkan harta bendanya, keluarganya, istrinya, ditinggal semuanya di sana yang dasar iman mereka tinggalkan untuk menuju Madinah mengikuti Kanjeng Nabi. Biar tidak asing di Madinah, maka Kanjeng Nabi menjadikannya, menyatukannya dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Waqat aqala wis dulurake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina ashabi ing antarane para sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum hatta sehingga ka'annahum kaya-kaya para sahabat ashabuhu fi tawaduhim ing dalem kasih sayang watara bumihim lan welas asih watawa sulihim lan hubungane iku jasadun wahidun kaya-kaya badan siji. Jadi Kanjeng Nabi sudah mempersaudarakan sahabat Ansor, Muhajirin dengan para sahabat kaum Ansor, sehingga kasih sayang mereka itu antara Ansor dan Muhajirin ini seperti tubuh satu. Apa? Idza staka nalikane sambat apa udhun anggota tubuh minhu saking jasadun wahidun tadaa mongko nyauri merespon lahu maring udhun apa sairul jasad sekabehane awak bil huma kelawan merasa panas wasahrilan ora iso turu ini. Dadi kaya-kaya sahabat Ansor Muhajirin itu awak siji. Awak siji kuwi lho lek enek anggota badan sing lara kabeh rumangsa lara. Lara untu gregesi kabeh awake adem panas. Padahal sing lara untune. Lah sing nangis sing brepes kok mripate, sing sambat kok kutune. Adem panas sing kademen awake. Seperti itu namanya gambarannya antara kaum Ansor dan Muhajirin. Ini nih. Idza staka udhun minhu tada'alahu sa'iru jasadu bil huma wasah. Fa bidzalika kanat nusratu ma'ala adwihim. Fa bidzalika lawan mengkono akhir lawan mengkono dipersaudarakannya antara para sahabat Rasulullah. Kanat mongko ono. Kanat ono apa nusratuhum kemenangane para sahabat ala adwihim ing atase para musuh-musuh sahabat makilate adhim sartane sithike jumlah sahabat. Perang Badar itu berapa ribu hanya melawan umat Islam hanya 300 pasukan umat Islam yang perang hanya 300.
tapi menang. Kenapa? Karena serikal jasadil wahid, saling bahu membahu, semangatnya luar biasa. Fatawahu mamalika, fatawahu mongko padha nundukne sapa sahabat al mamalika ing pira-pira kerajaan ini. Sampai pada Umar bin Khattab itu saja sepeninggal Kanjeng Rasul kira-kira 4 tahun itu sudah sampai ke Persia, sampai ke Iran, Irak, luar biasa. Selama 23 tahun Kanjeng Rasul ini menyampaikan risalah Islamnya, itu sudah sampai ke Afrika. Wakilah malah sudah sampai ke Cina. Itu yang sekarang diplok-plok komunis-komunis, yang memang komunis. Tapi ingat, penyebaran Islam saat Nabi Waqqas itu kan makamnya ada di Kunlun. Kunlun itu di Cina, Cina bagian barat. Ya Kulon Cina dia Wilong. Itu sejarah catat seperti itu. Makanya kan Nabi dawuh tolak utlubul ilma walau bisin. Jadi kan Nabi sudah mengenal negara Cina, makanya dawuh wis nuntut ilmu, golek ilmu sahabat sama negara Cina. Nah, seperti ini. Fatawahul mamalika mongko padha nunduk sapa sahabat al mamalika pira-pira kerajaan para wali. Fatatahu lan padha nguasani sapa sahabat al bilada ing negara-negara. Wa masyuru lan padha menduduki sapa sahabat al amsara ing pira-pira kutha. Wa madu lan padha ndawakake sapa sahabat dilalal imrani ing payung kemakmuran. Napa mengembangkan. Nah, begare payung itu lho, gambar begare payung kan. Wa madilan padha begare payung, begarne padha menyebarne sapa para sahabat ashabuhu dilalal imrani ing payunge kemakmuran. Wa sayadu lan padha bangun sapa ashabuhu para sahabat Kanjeng Nabi al-mamalika ing kerajaan-kerajaan. Wasahlu lan padha gampangake sapa sahabat al-masalika ing jalur transportasi, jalan-jalan. Jadi pada masa pengembangan keislaman itu awalnya ditawareni bagaimana kalau bergabung dengan Islam, menawarkan peradaban Islam seperti ini, mereka menerima oke. Tapi kalau mereka menolak akhirnya juga dibedah, ditunjukkan ketika umat Islam ini menguasai suatu kota, yang pertama dibangun apa? Masjid. Jadi itu bangun masjid, kemudian mengambil sebuah kota, yang kiri kanannya adalah tempat para prajurit. Nah di situ, yang mana setiap saat berjamaah. Akhirnya kota ini akan pertama. Gambarannya seperti itu. Masjid, kemudian dibangun jalan-jalan yang lebar, itu sebenarnya pusat perkantoran. Ya kaya saiki ya di Indonesia itu kulon alun-alun, ya bangun alun-alun, kulon alun masjid, sebelah utaranya biasanya perkantoran bupati. Etan alun-alun biasanya itu adalah penjara, kidul alun-alun itu pengadilan. Tatanya seperti itu. Makanya kerajaan-kerajaan dulu itu biasa seperti itu di tanah Jawa. Nah, itu juga diilhami dari apa yang ada di arah perkembangan pada masa sahabat ini. Wa qala ta'ala wa atainahu min kulli shay'in sababan wa atainahu lan nekake sing kutawa Nabi Muhammad min kulli shay'in saking sahabat-sahabat suci sababan ing sebab. Jadi Allah itu menyampaikan segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan aku telah memberikan kepadanya jalan atau sebab untuk segala sesuatu. Jadi barang siapa yang ada usaha, itu hakikatnya Allah membukakan jalan untuk menuju kesuksesan di sana. Inilah para jamaah semuanya gambaran-gambaran atau obsesi waktu itu yang ingin dicapai oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini
Jadi kita menjadi kuat, kita bisa menaklukkan peradaban-peradaban yang di luar sana yang selalu waktu itu memang ada Belanda, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang selalu merendahkan umat Islam, utamanya umat Islam dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ini. Maka beliau kan Hadratus Syekh ini mendirikan satu organisasi yang namanya Jamiah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu artinya kebangkitan para ulama. Tapi ulama di sini ulama manusia, bukan yang lainnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ulama itu bukan hanya manusia saja, hewan kalau takut pada Allah ya ulama, itu bukan NU. Kalau ulama-ulama itu semuanya manusia. Ulul albab alladzina yaqiluna bi qulubihim. Mereka punya hati, perasaan, peradaban, dan mereka juga selalu menggunakan akal sehatnya. Itulah dirinya al-ulama Jamiah Nahdlatul Ulama. Al-Falilahi darun man mola wasana fil maqal. Ini begitu indahnya ungkapan satu penyair. Jadi kata syair itu adalah dari bahasa Arab. Gitu. Lah cara Indonesia mana pantun. Lah pantun cara Jawa malah pari kan gitu. Padha unine lek beda basa ya beda artine. Mulane basa kudu hati-hati gitu. Karena bahasa itu merupakan ungkapan dari hati. Ketika kita salah mengungkapkannya ya salah maknanya. Nah di sini ini. Mulane hati-hati. Falilan darman qala wasana fil maqal kunu jami'an ya bunayya idza ara hadbun wa la tatafarraqu hada ta'ban qitahu idza tamana takasura wa idza tarana takassara afrada. Itu arti suara nurane. Lalu mamane sing ngono iki Sabian itu ya betul nah bisa sabian itu. Dan ini Yesus sakena-kenane. Aku podo ana sira kabeh dadi sira kabeh jami'an hal sekabian. Ya gunaya he anak ger ingsun. Idza nalikane tumeka apa khatun bahaya. Wala tatafarraqu lan aja padha pecah belah sira kabeh uhadan kalih ijen-ijen. Wahai anakku semuanya, ketika satu bahaya melanda kamu jangan cerai-berai, bersatulah. Nah, itu. Ta'bal qidahu idza tamana takasur. Ta'ba enggan napa basa Jawa enggan, aras-arasen, cegah ya itu. Ta'ba enggan opo al-qidahu gelas-gelas mangkok-mangkok idza cetamakna nalikane kumpul opo al-qidah takasiron hal ing pecah. Jadi gelas-gelas itu ngumpul nih aras-arasan pecah, cegah pecah, enggak mau. Jadi cawan-cawan enggan pecah apabila bersama. Wa idza tarakna lan kali pisah-pisah apa al-qidahu takasaron mongko dadi pecah afrodan kali ijen-ijen. Jadi gelas ini ijen gampang pecah, melunduh prank. Tapi kalau demanya kerupiak ya itu tidak pecah. Ini gambaran ibihah. Jadi di situ dalam kitab itu bersatulah anak-anakku bila kegentingan datang melanda. Ini wis mulai genting. Mengenai NU harus bersatu. Jangan sampai NU garis kelas, ada NU garis bengkok, ada NU garis lengkung. Nah ini nggak ada garis-garisan. NU ya NU. Bu NU siapa? Bu NU kalau saya NU-nya Bahasim, nggak apa enak NU sih tidak Bahasim. Semua sumbernya ya satu. Rais Akbar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Kok saya hasilnya saya adalah NU-nya Mbah Hasim, NU garis lurus. Nah, lurus terus iso nabrak-nabrak malah. Yang benar bagaimana? Yang benar ikuti PBNU. Mbah Hasim itu sudah membuat kepengurusan
bukan kepribadian, kepengurusan Nahdlatul Ulama, pengurus besar PBNU. Itu sudah, itu yang bertanggung jawab secara nasional. Para masyayikh yang dari sana. Kok kita ini santri desa ini melok-melok bijeni para masyayikh walat. Artinya walat bukan matomnya. Mohon maaf awake dhewe itu melok-melok nilai Said. Said itu gimana tuh ini. Loh, pangkatnya awake dhewe lho apa? Wong kurucuk nemet nang desa ya ikuti. Sami'na wa ta'na. Sudah ini alumni di sini. Jangan kok itu menurut kejadian saya. Aku jadi MO. Makanya perlunya kita menyadari ketika kita sudah masuk pada jamnya, pada sebuah organisasi, maka harus taat asas. Kalau enggak ya keluar aja udah. Gejo ngereseki, gejo mecah-mecah daripada jamnya itu sendiri. Gak kerasanya kan yo metu kan selesai. Gitu aja kok repot. Nah itu. Jangan kan lurus itu bengkong. Nah ini jadi mujtahid jadi jamnya Nahdlatul Ulama, ijtihad. Nah itu enggak perlu ijtihad. Lah wong apa Muqaddimah Al-Qanun Asasi aja enggak berubah semuanya. Di sini ini pentingnya kita berorganisasi. Para jamaah yang berbahagia, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kita bahas pada malam hari ini. Nah ini yang muka-muka bisa menambahkan semangat kita untuk berjamiah di Nahdlatul Ulama, berorganisasi untuk berkhidmat di NU. Khidmat di NU itu tidak harus seragam banser atau mula perang. Apa? Ikuti semua apa daripada ulama. Lek kiai ini kan dawuh ngalor, ya gluduk ngalor kabeh. Ojo ngalor ana sing mundur, ana sing ngidul. Perintah ngalor malah ngidul. Diperintah ngalor malah ngalor ngetan. Itu rada serong. Nah ini yang menjadikan tidak kompakan sebuah jamiah. Kalau kita langsung ngaku orang monggo sami rawato. Nah itulah kultur peradaban NU yang dibangun oleh Hadratus Syekh, oleh para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya ada yang mengatakan NU maunya taklid kok ya ora apa-apa taklid. Apakah taklid? Boleh. Ketika kita belum bisa sampai pada derajat-derajat mutaklid, ya kita mukhalif dulu. Sekarang orang-orang yang mengatakan maka kita tidak boleh bermadhab. Madhab itu hukumnya bla 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 seperti ini. Yang ngomong apa bla bla bla. Lho ku sumbere kok sapa? Mujtahid yen sapa? Lah, dia mengatakan jangan taklid tapi dia adalah baik taklid. Hati-hati itu. Orang yang mengatakan kita ini tidak boleh bermadhab, kita tidak boleh taklid, itu justru orang yang baik mukallid, baik taklid. Nah ini harus tahu itu. Jadi kadang-kadang ngomong tapi tidak tahu. Nah ini makanya pakai kacamata kuda ya seperti itu. Ruwe ngarep kok. Coba tengene sapa mbok. Lah jarane balik ke Semarang itu aja kaya jaran apa? Sepatuan gawe kacamata, gawe jaket diabah-abahi ning ora gelem suara. Ngalor itu rumah sana wis ganteng apa udo ora krasa. Aja kaya jaran. Makanya di situ. Begitu kencengnya terus ngomong bela Islam sok paling Islam. Tetapi sebetulnya dia tuh oriana udah gak ngerti hukumnya. Sing ditakbirkan itu apa? Mohon maaf sedikit. Kadang-kadang ini hanya meluruskan saja, mohon maaf. Jadi kadang-kadang meluruskan kalau sebuah panji-panji itu disamakan dengan bendera. Bendera itu yang ada sebuah kain yang bertuliskan sesuatu atau bergambarkan sesuatu atau berlogokan sesuatu, itu adalah sebuah manifestasi perwujudan saja, gambaran, bukan itunya. Makanya ada berita kan bahwa akan datang seorang pemuda dari Nur yang memegang panji-panji bendera tauhid. Nah ini bukan waktu panji bendera tauhid itu kayaknya disamping tulisan kalimat tauhid itu yang tujuh ngalor itu, bukan itu.
Memegang panji-panji itu artinya memegang akidah kalimat tauhid ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha, inilah yang dipegang. Nah inilah. Jadi akan datang seorang pemuda itu yang akhirnya diterjemahkan sebagai Al-Imam Al-Mahdi gitu. Di akhir zaman seperti ini nanti akan datang seorang pemuda yang memegang panji-panji bendera tauhid. Tauhid yang ada digelar jadi. Ya kaum-kaum muda yang penyemangat para ulama-ulama yang selalu getol, selalu berjuang pada masa-masa sulit seperti ini untuk menegakkan ajaran-ajaran. Bukan membawa bendera lambangnya itu bukan. Nah ini yang perlu. Itu ya perlu, tapi yang lebih perlu ini. Nah ini. Jadi menggelar seperti ini. Kadang-kadang ini menjadikan salah tafsir. Gitu. Ya kalau memang seperti itu dianggap ya monggo, tapi al-ittihadu di sini kuncinya ini. Al-ittihadu persatuan umat Islam ini yang paling utama. Mutafarriq, mukhtalif. Tapi jangan muftarik. Mukhtalif itu berbeda-beda. Tapi jangan muftarik, jangan berpecah. Lah itu. Sini inilah. Jadi itu sedikit tambahan kami. Jadi semoga kita semuanya bisa ya mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh Rasulullah. Kita mengemban sebagai penerus daripada risalah Islamnya yang telah diperjuangkan disunahkan Kanjeng Rasul kepada kita semuanya. Demikian para jemaah semuanya, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum